Ingat, saksi, tersangka, terdakwa wajib didampingi oleh kuasa hukum, penasehat hukum, karena itu adalah amanah undang-undang. KUHP juga menjelaskan demikian dan juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung, yaitu jurisprudensia, menyatakan apabila tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan, maka itu dapat disebut atau dikategorikan pemeriksaannya cacat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Semoga yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, amin. Nah, baik teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai tersangka, terdakwa wajib didampingi oleh advokat pada setiap tingkatan, baik itu di penyidikan, penuntutan maupun di pemeriksaan di pengadilan, teman-teman ya. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua akan bertanya-tanya, kenapa sih pengacara, advokat ini selalu membela orang-orang yang bersalah, melakukan pembelaan terhadap orang yang diduga melakukan kesalahan, kan begitu? Pasti selalu bertanya seperti itu. Dan pertanyaan itu juga saya dapatkan bukan dari orang lain, tetapi dari istri saya, saudara-saudara saya. Mereka bertanya, ini pengacara kok selalu membela orang-orang yang salah? Apa karena dibayar? Nah, salah satunya itu ya. Salah satunya itu karena dibayar, tetapi ada hal-hal lain yang menurut undang-undang harus dilakukan ya teman-teman. Nah, baik. Nah, kalau ada pertanyaan tadi, mengapa tersangka atau terdakwa ini selalu dibela ya. Nah, itu adalah hal yang wajib ya. Hal yang wajib didampingi oleh penasehat hukum. Nah, jadi begini teman-teman ya. Tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana ya, tindak pidana di mana ancaman pidananya ini ya di atas 5 tahun ya, di atas 5 tahun bahkan seumur hidup atau pidana mati. Nah, maka setiap proses tingkatan pemeriksaan baik itu pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan ini, maka wajib untuk didampingi oleh penasehat hukum atau advokat, teman-teman. Ada kata wajib di situ ya. Jadi mendampingi tersangka ataupun terdakwa pada setiap pemeriksaan ini merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia dan juga dengan istilah equality before the law ya, kesamaan di hadapan hukum, teman-teman. Nah, jadi mendampingi tersangka ataupun terdakwa pada setiap proses pemeriksaan, nah, ini sangat penting dan wajib. Ingat ya, ada kata wajib karena kemerdekaannya sangat dibatasi. Ingat ya, tersangka ataupun terdakwa ini kemerdekaannya sangat dibatasi. Maka dari itu ya, meskipun kemerdekaannya dibatasi, mereka tetap memiliki hak yang melekat pada dirinya, pada diri mereka dan harus dipenuhi ya. Hak-hak itu harus dipenuhi. Seperti apa? Hak-hak untuk membela kepentingan hidupnya, kepentingan hukumnya, mempertahankan hak-haknya. Seperti itu ya, karena jelas juga di dalam undang-undang menyatakan demikian. Nah, seperti dalam undang-undang, misalkan di KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa tersangka ataupun terdakwa berhak
mendapat bantuan hukum dari pengacara atau advokat pada setiap pemeriksaan. Ingat, pada setiap pemeriksaan. Nah, hal ini diatur di dalam pasal 54 KUHP ya. Jadi di situ pada intinya menegaskan bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum ya dari pengacara atau penasehat hukum. Jadi menurut tata cara atau menurut ketentuan undang-undang. Nah, itu ya. Nah, seperti misalkan ya, tersangka yang diduga melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya minimal 5 tahun atau lebih ya, maka setiap proses pemeriksaan di situ wajib untuk didampingi oleh penasehat hukum atau pengacaranya. Nah, itu ya, ada kata wajib. Nah, karena di dalam KUHP sudah menegaskan akan hal itu ya. KUHP itu ya kitabnya orang hukum, kitabnya pengacara, kitabnya polisi, juga kitabnya jaksa, kitabnya hakim juga itu ya. Itu KUHP ya. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini ya. Nah, jadi lalu bagaimana jika tersangka ataupun terdakwa ini tidak sanggup bayar penasehat hukum atau pengacara untuk mendampinginya pada setiap proses pemeriksaan. Nah, teman-teman, KUHP pun juga mengatur tentang hal itu ya. Nah, jadi di dalam pasal 54 tadi wajib untuk didampingi ya. Maka di dalam pasal 56 di situ ya pada intinya menegaskan bahwa jika tersangka ataupun terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun ke atas, maka ya yang tidak mampu untuk membayar ya, ingat ya, tidak mampu untuk membayar penasehat hukum, membayar pengacara, maka akan disiapkan oleh pejabat tersebut ya. Siapa pejabat yang dimaksud? Nah, misalkan dia diperiksa pada tahap penyidikan, maka penyidik wajib menyiapkan pengacara, penasehat hukum, pendamping secara cuma-cuma ya. Nah, terus kemudian ketika naik di dalam tahap pemeriksaan di pengadilan ya, maka hakim akan mengatakan wajib menyiapkan pengacara atau pendamping penasehat hukum ya, penasehat hukum secara cuma-cuma. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi istilahnya itu ada penunjukan. Nah, biasanya penunjukan itu ada diambil dari posbakum, pos bantuan hukum. Nah, posbakum itu biasanya ada pada setiap pengadilan. Nah, sudah ada MOU ya antara organisasi advokat dengan pengadilan. Nah, apabila ada terdakwa yang memang tidak sanggup bayar pengacara, maka posbakum ini ditunjuk oleh hakim untuk melakukan pendampingan pada proses peradilan, pemeriksaan di pengadilan ya. Kenapa kemudian tersangka atau terdakwa disiapkan penasehat hukum atau pengacara ya? Karena tadi ya yang saya sampaikan, untuk mewujudkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan juga equality before the law, kesamaan di hadapan hukum ya. Karena tidak semua saksi, tidak semua tersangka ataupun terdakwa ini paham akan hukum, sehingga dikhawatirkan tidak bisa memberikan keterangannya secara bebas dan benar. Nah, juga takutnya ada tekanan atau paksaan ya, tekanan atau paksaan dari pihak penyidik misalkan atau pihak kepolisian. Nah, misalkan seperti ini ya, pada saat seseorang diperiksa dalam proses penyidikan, nah ditakutkan ya pihak penyidik atau kepolisian ya terhadap orang yang diperiksa, baik itu statusnya sebagai saksi maupun tersangka, ketika ada oknum polisi melakukan pemeriksaan, nah takutnya dia ditekan terus kemudian dipaksa, maka disitulah fungsi seorang advokat untuk meluruskan, melakukan teguran terhadap oknum-oknum tersebut apabila
dia melakukan pemaksaan, penekanan terhadap seorang saksi ataupun tersangka. Nah, harus melaksanakan proses pemeriksaan penyidikan sesuai dengan SOP tanpa ada tekanan ataupun paksaan, teman-teman. Nah, disitulah ya salah satu fungsi penasehat hukum atau kuasa hukum atau pengacara ya. Selain itu, penasehat hukum juga dapat melakukan upaya-upaya hukum lainnya ya, apa yang menjadi hak tersangka ataupun terdakwa atau klien mereka. Nah, upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan apabila proses pemeriksaan ini tidak sesuai dengan prosedur. Misalkan dia dapat melakukan upaya pra-peradilan jika ada diduga indikasi kesalahan dalam melakukan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, seperti misalkan proses penangkapan, proses penahanan, penetapan tersangka. Nah, itu ya salah satu fungsinya. Fungsi lain juga ya dapat mungkin melakukan penangguhan penahanan ya. Penangguhan penahanan. Nah, itu ya teman-teman ya. Karena pada dasarnya advokat atau pengacara itu ya memberikan bantuan hukum kepada kliennya, baik dia di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti mendampingi, mewakili, membela ya, membela karena PH itu ya seorang pembela untuk mempertahankan hak-hak seorang terdakwa, tersangka ataupun kliennya, mempertahankan hak hukumnya. Nah, itu ya. Jadi kenapa kemudian pengacara atau penasihat hukum wajib mendampingi kliennya seperti tersangka ataupun terdakwa, karena sebelumnya ada putusan Mahkamah Agung terlebih terdahulu ya menjelaskan bahwa ini jurisprudensi ya, maksudnya ya menjelaskan bahwa apabila tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, maka segala produk hukum yang dihasilkan akan cacat hukum dan harus dibatalkan. Nah, seperti itu seperti misalkan proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan ya terhadap saksi maupun tersangka pada saat dia di BAP, lalu kemudian tidak didampingi oleh penasehat hukumnya karena diduga telah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, maka proses pemeriksaan tersebut itu dapat dikatakan cacat hukum dan harus dibatalkan proses pemeriksaan tersebut. Maka dari itu wajib untuk didampingi ya. Ingat, saksi, tersangka, terdakwa wajib didampingi oleh kuasa hukum, penasehat hukum, karena itu adalah amanah undang-undang. KUHP juga menjelaskan demikian dan juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung yaitu jurisprudensia menyatakan apabila tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan, maka itu dapat disebut pemeriksaannya cacat. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.